Saudara, kita menuju ke informasi pertama dalam Sulawesi Tengah hari ini. Di era digital seperti saat ini, kasus penipuan semakin merajalela. Tindakan tersebut bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti SMS, telepon, email, dan media sosial. Sistem Indonesia Anti-Scam Center mencatat ada 500 aduan laporan penipuan di wilayah Sulawesi Tengah. Di tengah maraknya perkembangan teknologi saat ini, modus penipuan pun menjadi semakin marak. Ada berbagai jenis modus penipuan mulai dari penipuan judi ilegal, penipuan niaga elektronik, penipuan impersonasi, maupun penipuan mengaku selebritas. Pihak Otoritas Jasa Keuangan Sulteng mengakui pelaporan penipuan melalui sistem Indonesia Anti-Scam Center masih tinggi. Tercatat ada sebanyak 500 laporan penipuan yang diterima OJK Sulteng sepanjang tahun 2025. Pihak OJK Sulteng menjelaskan, secara umum modus penipuan yang terjadi di Sulawesi Tengah yakni fake call atau modus mengatasnamakan seseorang untuk melakukan penipuan, penawaran investasi, dan modus penawaran kerja. Dari ratusan laporan penipuan tersebut, pihak OJK Sulteng juga mencatat kerugian yang dialami oleh masyarakat yang menjadi korban penipuan sepanjang tahun 2025 ini telah mencapai 17,8 miliar rupiah. Masyarakat diminta lebih waspada agar bisa terhindar dari penipuan berbasis teknologi digital. Harus meng-cross-check dulu kebenarannya. Apakah benar yang menghubungi kita itu adalah orang yang bersangkutan. Bisa cross-check. Dan jangan lupa jangan sampai kita memberikan data pribadi kita. Nah, selanjutnya jika ada cara-cara masuk itu melalui sosial media atau mungkin WhatsApp. Kalau ada yang mengirimkan APK ya, nah itu udah tahu. Itu jangan serta-merta kita klik linknya. Atau misalnya ada hal-hal lain lah, kita bisa langsung laporkan ke ISC. Sementara itu, pihak Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah juga mengakui pemahaman masyarakat untuk mencegah berbagai modus penipuan masih sangat minim. Olehnya peningkatan kapasitas literasi digital, literasi hukum masih sangat diperlukan. Sebagai pengemban fungsi dari Kementerian Hukum yang berperan dalam mencerdaskan masyarakat dalam aspek hukum, pihak Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah memastikan para pelaku penipuan tersebut dapat dijerat dengan aspek hukum pidana. Ada beberapa pasal penipuan yang dapat menjerat para pelaku penipuan seperti pasal 370 dan 378 Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 1 miliar. Nah tentu beberapa undang-undang yang melindungi masyarakat ini patut menjadi perhatian bagi kita juga. Artinya negara sudah memberikan satu framing ya, satu bingkai pengamanan bagi masyarakat dalam aspek terjadinya satu perbuatan pidana. Dari aspek hukum pidana berlaku kepada masyarakat, aspek hukum terkait dengan tindak pidana di bidang transaksi elektronik, dan juga ada ditambah berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Penipuan online ini marak terjadi di lingkungan masyarakat. Modus penipuan di era digital sampai saat ini juga menjadi kekhawatiran yang serius bagi masyarakat. Masyarakat menilai kasus penipuan merupakan bentuk kejahatan serius yang merugikan, serta dapat menimbulkan dampak emosional seperti depresi dan kecemasan. Ya tentu harus informasi saat ini ya tentu sangat cepat dan kalau misalnya ada semacam penipuan atau scam, tentunya masyarakat lebih berhati-hati dan melakukan cross-check lebih detail atau berulang kali karena mau bagaimanapun jika itu hal yang kita tidak inginkan terjadi maka juga merugikan untuk diri kita sendiri. Dan kasus penipuan yang sempat menarik banyak perhatian adalah kasus penipuan dengan modus investasi dengan iming-iming keuntungan besar setelah mengerjakan tugas secara online. Modus penipuan tersebut kemudian berhasil dibongkar oleh Satgas Pasti Sulteng dan saat ini penanganan kasusnya telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Tim Liputan TVRI Sulteng melaporkan.